Halo semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga senantiasa baik-baik aja dan sehat selalu ya. Perkenalkan nama saya Christian Yudhistira dengan NIM 246151034 dari kelas 3B dengan prodi D3 Teknik Informatika, Politeknik Negeri Samarinda. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan sebuah website aplikasi inventory yang saya buat dengan menggunakan PHP natif dan juga menggunakan Bootstrap CSS. Website ini dirancang untuk mengelola data barang, transaksi pembelian dan penjualan, serta perhitungan stok otomatis dan juga laporan yang siap dicetak. Yang paling penting, sistem ini dibuat agar alur pencatatan tidak dilakukan secara manual. Jadi alur pencatatan barangnya tidak dilakukan secara manual gitu teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke database-nya. Cekidot. Yang pertama ada table user. Table ini digunakan untuk Nah, sebelum masuk ke tampilannya, kita akan melihat bagian paling penting dari program ini, yaitu database-nya. Karena dari database inilah seluruh data di aplikasi ini disimpan dan dikelola. Yang pertama, kita akan melihat database untuk data user list terlebih dahulu. Untuk manajemen user, kita memakai table ini untuk menyimpan data akun pengguna yang bisa mengakses sistem. Di sini ada ID, avatar, user, password, out, timestamp, keterangan, dan juga ada table user. Table ini digunakan untuk menyimpan data akun pengguna yang bisa mengakses sistem. Kemudian ada table data barang yang bisa dibilang sebagai master data. Di table ini disimpan informasi barang seperti kode barang, nama barang, stok, dan harga jual. Kemudian untuk tabel harga, yang disimpan di dalam sistem adalah harga jual, sedangkan harga beli diambil langsung dari transaksi pembelian supaya data lebih sesuai dengan kondisi aslinya. Kemudian masuk ke tabel pembelian. Untuk transaksi pembelian, data disimpan ke tabel pembelian dan detail pembelian. Nah, di sini ada tabel detail-nya. Nah, di sini. Nah, ketika pembelian dilakukan, maka stok barang akan otomatis bertambah. Sebaliknya, jika pada transaksi penjualan, nah maka di sini ada tabel penjualan di sini. Jika di transaksi penjualan, data disimpan ke tabel penjualan yang ada di sini dan tabel detail penjualan atau detail jual. Nah, di sini dengan ID detail jual, nota, kode, jumlah total harga dan harga jual. Maka, jika transaksinya sudah selesai, stok barang otomatis berkurang dan datanya masuk ke histori laporan. Semua tabel ini saling terhubung menggunakan kode barang sebagai primary key-nya supaya data tetap konsisten dan tidak double. Begitu teman-teman. Nah, kita udah saya membahas database-nya nih teman-teman. Nah, sekarang lagi ke sistemnya ya. Nah, untuk mengakses sistem, pengguna wajib login terlebih dahulu. Nah, login ini berfungsi sebagai pengaman agar hanya user tertentu yang dapat mengakses data inventory. Jadi, setiap aktivitas di dalam sistem dilakukan oleh user yang terdaftar. Maksudnya itu jadi tidak sembarangan untuk bisa mengakses sistem yang saya buat ini. Jadi hanya ada 5 user yang bisa mengakses. Nah, setelah kita cek di sini, kita coba login dulu. Nah, di sini ada di bagian authorize. Di sini ada beberapa role yang bisa mengakses seperti administrator, gudang, penjualan, pembelian, dan programmer. Nah, untuk aksesnya apa aja ya, Kak? Untuk aksesnya, pada bagian administrator, dia hanya bisa mengakses manajemen user, manajemen galeri yang berisi video, image, dan news, kemudian ada laporan. Nah, jika ingin melihat tampilannya untuk administrator, kita bisa lihat tampilan ini. Nah, di sini terlihat jelas hanya bisa terakses manajemen user, manajemen galeri, dan laporan. Dan laporannya ada isinya ada data barang, stok, harga barang, penjualan, detail penjualan,
pembelian, dan juga detail pembelian. Begitu teman-teman. Nah, kemudian untuk user gudang di sini dia hanya bisa mengakses master data aja teman-teman, yaitu yang berisi data barang, set harga, dan stok. Kemudian untuk penjualan, dia hanya bisa mengakses untuk penjualan. Dan untuk pembelian, dia hanya bisa mengakses untuk pembelian aja teman-teman. Nah, kemudian saya membuat satu role lagi, yaitu role programmer untuk mengakses semuanya teman-teman. Ada manajemen user, manajemen galeri yang berisi video, image, dan news, master data yang berisi data barang, set harga, dan stok. Kemudian ada penjualan, ada pembelian, dan ada laporan yaitu yang berisi laporan data barang, laporan stok, laporan harga barang, laporan penjualan, detail, dan laporan pembelian dan juga detailnya. Nah, setelah melihat role-nya tadi, nah kita kan sudah login nih sebagai administrator di sini. Nah, kita akan langsung lanjut ke manajemen user. Di manajemen user berfungsi untuk mengatur pengguna yang dapat mengakses sistem. Jadi di sini ada 5 user yang sesuai saya bilang tadi, ada administrator, penjualan, gudang, programmer, dan pembelian dengan masing-masing memiliki username masing-masing, yaitu ada user admin. Untuk user admin itu administrator adalah user admin. Untuk jual itu adalah untuk author penjualan. Dan untuk gudang adalah untuk gudang, user untuk programmer, dan beli untuk pembelian. Begitu teman-teman. Nah, di sini juga ada tombol edit, hapus, dan aktif. Edit berfungsi sebagai untuk misal kita ingin mengganti, di sini kita coba aja di sini adminnya kita ganti di sini sebagai misal contoh sini administrator. Dengan password tetap sama, authorize tetap administrator dengan foto yang sama pula, dan keterangannya dia sebagai administrator. Atau kita mau coba di sini kita ganti saja untuk keterangannya sebagai administrator dan usernya sebagai admin aja tetap. Nah, sini admin. Nah, kita coba submit di sini. Nah, setelah kita submit, maka di sini dia akan muncul yang awalnya tadi itu di sini adalah admin, dia bakal berubah sebagai administrator. Nah, fungsinya hapus itu apa, Kak? Fungsinya hapus adalah jika nanti misal nih ada sesuatu misalnya kita typo untuk atau enggak kita double, udah ada usernya udah double gitu kan? Usernya double. Nah, kita juga bisa menghapusnya nih, tapi walaupun kita menghapusnya, kita tetap bisa melihat data itu di database. Saya contohkan satu, di sini saya hapus sebagai pembeli. Yakin ingin menghapus user ini, kita klik OK. Dan kita tunggu sebentar. Nah, data berhasil dihapus. Nah, coba kita cek dulu di sini. Apa tuh? Kok warning? What happened? Nah, ini nih ada yang error nih teman-teman. Kita coba cek dulu ya teman-teman. Kita cek di sini manage user edit, manage user hapus di sini. Sini ada, ada di sini ada ini. Nah, baru kita coba lagi, kita coba. Misal kita coba hapus lagi satu ini, kita coba klik OK. Nah, datanya berhasil dihapus nih teman-teman. Nah, nanti tinggal tunggu sambil dia tunggu jalan. Nah, datanya udah terhapus nih teman-teman. Tetapi walaupun terhapus, dia bakal tetap ada di sini nih. Kita cek di table user list tadi. Kita balik ke table user list. Nah, dia tetap masih ada nih teman-teman. Cara ngaktifkannya di sini kan 0 nih. Nah, kita aktifkan nih sebagai aktif. Jika dia ingin aktif, kita aktifkan sebagai 1. Nah, jika dia misalnya ingin diaktifkan lagi, kita aktifkan di sini sebagai 1. Agar dia bisa masuk lagi nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita refresh di sini, nah di refresh dia bakal langsung muncul nih user sama beli. Begitu teman-teman. Ini untuk manajemen user ya. Kita cek lagi di profile. Kemudian di sini ada profile. Profile dan home dari saya ini
Ini adalah halaman default ya teman-teman, jadi dia tidak mencakup apapun, tetapi dia terpenting. Dikarenakan halaman profil ini penting agar kita bisa tahu nih, yang login ini siapa sih? Yang login ini sebagai apa? Dia sebagai admin kah? Dia sebagai gudang? Atau dia sebagai administrator? Dia sebagai pembelian, penjualan? Dia sebagai apa tuh? Jadi profil itu penting. Walaupun di sini sudah ada profile user di sini, di dalam menu ini nih sudah ada profile, jadi kita bikin sebenarnya tuh double. Sini sudah ada profile, tapi di sini bikin lagi di sini halaman namanya profile gitu. Agar di sini bisa edit profile teman-teman. Jadi misalnya kita edit profile di sini. Nah, kita edit. Nah, yang di sini bedanya sama yang tadi di manajemen user, itu kan bisa ngedit semuanya tuh. Kayak tanggalnya, kayak gambar segala macem, atau ada authorize-nya segala terganti. Nah, di edit profile ini dia cuma bisa ngedit gambar dan nama-namanya aja teman-teman. Saya ini kita edit di sini adminnya kita tambahin administrator. Kita simpan perubahannya, kita tungguin data berhasil diperbarui. Nah, di sini berubah nih jadinya administrator. Nah, jika kita ingin namanya kayaknya aneh deh karena sama-sama level akses. Nah, kita edit lagi kembali. Jadi, kita masukkan sebagai di sini kita balikin sebagai admin aja. Terus kita simpan perubahannya. Nah, sukses. Maka dia akan balik lagi seperti admin. Nah, begitu teman-teman. Nah, ini untuk profile dan manajemen user ya. Kita akan langsung lanjut ke manajemen galeri. Nah, setelah ini kita akan langsung lanjut ke program utamanya ya teman-teman. Nah, pertama kita cek di sini master data dan kita klik data barang. Yaitu di sini ada tulisan manajemen data barang yang berisi ada program tambah barang, ada program edit barang, ada program hapus barang dan program aktif. Yaitu untuk program tambah barang, jika kita ingin tambah barang, kita langsung masukkan di sini. Kita di sini bikin 007 gitu teman-teman, contoh. Sebagai contoh aja kita bikin di sini 007. Dengan laptopnya kita kasih nama laptopnya laptop Asus ROG contoh gitu. ROG. Nah, dengan satuan unit dan kita submit teman-teman. Nah, itu tinggal tunggu sebentar dan sudah ke submit di sini teman-teman. Nah, fungsinya tambah barangnya itu untuk tambah barang teman-teman. Jadi kalau kalian mau lihat kodenya, untuk kodenya seperti ini ya teman-teman yang untuk data barang input. Di sini jelas ada label untuk menambahkan kode, label untuk menambahkan nama, dan label juga untuk menambahkan satuan, dan juga di sini ada button-button, ada button submit, yaitu button simpan, dan juga button reset yang untuk mereset. Misalnya nih kalau misalnya salah ketik atau apa, tinggal reset aja nanti hilang semua dan kita bisa ketik ulang. Begitu teman-teman. Dan di sini juga ada button manajemen data barang. Jadi kalau misalnya kita misalnya nggak jadi mau ngapa-ngapain gitu kan, kita bisa langsung masuk ke manajemen data barang ini, kita klik aja dan dia akan langsung masuk ke halaman manajemen data barang. Begitu teman-teman, dia bakal keluar dari manajemen data barang input ke manajemen data barang awal. Begitu teman-teman. Nah, kemudian untuk data barang save di sini, nah di sini kita untuk melakukan pertambahannya kita bikin di sini ada rumus SQL-nya dengan insert into data barang. Yang ada di sini ada isi tabelnya, ada kode, nama, satuan, aktif dan hapus. Dan kita juga bisa langsung SQL stoknya dengan isinya juga ada kode dan jumlahnya, yaitu kita ambil dari kode barangnya dan jumlahnya kita masukkan dari tabel stoknya. Kemudian juga ada harga di sini yang kita ambil kodenya lagi, kembali kita ambil kodenya yang ada di kode SQL data barang. Kemudian kita di sini input harga jual dan harga beli. Nah, untuk harga jual dan harga beli seperti tadi yang sudah saya bilang, itu diambilnya dari set harga ya teman-teman, dari tabel set harga, dan harga beli diambil dari transaksi pembelian tadi teman-teman. Untuk manajemen data barang kita sudah input barangnya nih, ada laptop Asus ROG, ada HP Lenovo, ada HP Samsung A23, ada laptop Acer, iPhone 17, mobile phone Vertu, dan laptop Asus. Nah, kita cek nih di sini nih stoknya.
Nah, di sini 0 nih teman-teman. Kenapa 0? Karena emang betul-betul belum ada di input apa-apa dari harga jual dan dari jumlah stok pun belum di input apa, makanya dia default 0. Nah, sedangkan di sini saya sudah mencoba untuk input jumlah stoknya dari pembelian teman-teman. Saya sudah coba beli HP Samsung A23 ini dengan jumlah 20 pieces, yaitu nanti dengan jumlah stoknya tuh masing-masing ada 20. Jadi kan 20 tambah 20 kan 40 nih. Jadi jumlah stoknya ada 40 teman-teman. Nah, dengan di sini juga ada, saya juga sudah coba di sini dengan laptop Asus, saya juga sudah input harga jual di set harga dengan 10 juta dan dengan jumlah stoknya ada 358. Nah, untuk yang 0 ini seperti saya bilang tadi tuh emang kosong ya teman-teman. Jadi bukan kesalahan sistem atau apa, itu emang kosong disengajakan dikarenakan nanti semua data atau semua nilainya diambil dari transaksi pembelian dan dari program set harga. Gitu teman-teman. Nah, di data barang ini kan ada hapus teman-teman. Nah, tombol hapus ini hanya ada di data barang teman-teman. Jadi, jika data barang dihapus, maka data harga, data stok, dan set harga, dan semua data yang berhubungan dengan data barang ini, maka semuanya akan terhapus. Jadi, dia tidak akan terjadi data yang tidak sinkron. Begitu teman-teman. Jadi, fitur hapus ini saya tekankan sekali lagi hanya ada di data barang. Jadi tidak tersedia di stok, di set harga, mau di penjualan, pembelian itu tidak ada teman-teman. Jadi hanya di data barang saja. Nah, kita lanjut lagi ke pembelian, langsung ke pembelian aja. Nah, di pembelian di sini masuk ke transaksi pembelian, di sini kita harus input dulu nomor faktur teman-teman. Nah, di sini dikarenakan nomor fakturnya sudah default, dengan di sini saya defaultkan seperti kode ini. Kita coba cek dulu kodenya. Nah, di sini kita cek kodenya di sini. Nah, di sini dengan nomor fakturnya udah default inventory, nanti di dalam di stripnya nanti ada tanggal, juga ada bulan dan tahun gitu teman-teman. Nanti di bawahnya juga nanti ada tanggal yang dalam kurung di sini ada, di sini kita input date-nya dengan dalam kurung di sini juga ada tahun, bulan dan hari. Jadi di sini dia lebih rapi gitu teman-teman untuk variabel tanggalnya ya. Jadi di situ. Nah, di sini kita input nih. Jadi nanti hasilnya kayak gini, inventory, terus strip 2025, 12, 14 dengan 16, 20, 13 gitu teman-teman. Kemudian untuk tanggalnya dia bisa kita kasih default, bisa kita kasih, ini kan default kan tanggal hari ini teman-teman, dimana saya mencoba program ini. Nah, kita juga bisa ganti jadi tanggal 17. Nah, kalau nanti kita refresh, nah, dia bakal balik ke tanggal defaultnya, yaitu tanggal hari ini gitu teman-teman. Kemudian setelah itu kita buat transaksi pembeliannya. Kita tunggu sebentar. Nah, kita pilih barangnya. Misal kita pilih di sini HP Lenovo dengan jumlah 20 pieces dengan harga beli di sini kita kasih kita kasih 2 juta. 23 itu 23. Nah, kita tambah di sini. Kita tunggu sebentar untuk tambahannya, emang agak lama. Tambah dulu di sini. Nah, nanti untuk di sini dah dia pada saat kenapa dia langsung masuk ke 40 juta teman-teman, dikarenakan dalam program ini di pembelian detail saya sudah melakukan rumus teman-teman, agar nanti pada saat di klik nanti setelah kita input jumlah dan input harga beli, maka dia akan langsung menampilkan jumlahnya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi kita masuk ke variabel total harga sama dengan jumlah, variabel jumlah dikali variabel harga beli. Jadi nanti setelah kita input jumlah dan input harga beli, maka dia akan langsung mengkalikan atau dia langsung merumuskan. Misalnya nih, kita input tadi kan sudah diinput di jumlah 20 dan harga belinya kan 2 juta. Nanti setelah dikalikan nanti dia bakal masukkan di sini jadi 40 juta gitu teman-teman. Nah, kita sudah selesai nih, kita sudah input. Misal mau ada inputan lagi nih, kita pilih aja tinggal di sini contoh seperti laptop Acer. Nah, kita di sini jumlahnya misal 20 lagi. Terus harga belinya dikarenakan laptop itu lumayan mahal, teman-teman, kita kasih harga 5 juta.
Terus kita di sini kita tambah. Nah, data pembelian udah ditambahkan. Nah, dia bakal langsung masukkan ke 100 juta teman-teman, dikarenakan kan 20 dikali 5 juta kan 100 juta ya, jadi langsung masuk aja gitu. Nah, grand totalnya itu dimasukkan dari total harga teman-teman, jadi dari 100 juta ditambah 40 juta kan 140 juta tuh, jadi langsung masuk grand totalnya yaitu 140 juta. Kemudian kita klik selesai. Nah, demikian penjelasan website aplikasi inventory yang sudah saya buat. Terima kasih sudah menonton dan semoga kalian terbantu juga sama apa yang udah, misal kalian membuat website inventory seperti yang saya buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih. Thank you for watching. Bye bye.